Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Istanto dalam mata kuliah Etika Profesi Hukum. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kaitannya dengan kode etik profesi Polri. Seperti kita ketahui, Polri merupakan salah satu unsur dari caturwangsa atau 4 penegak hukum, mulai dari advokat, kemudian jaksa, hakim, dan Polri. Kepolisian Republik Indonesia didirikan dengan mendasarkan pada amanah konstitusi yang kemudian diejawantahkan atau diimplementasikan dalam suatu aturan hukum mengenai Polri, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri selaku salah satu penegak hukum atau penegak hukum yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia tentu saja dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan yang dihadapi oleh Kepolisian Indonesia tentu saja tidak semudah apa yang dilihat oleh masyarakat awam pada umumnya. Sehingga untuk menciptakan seorang Polri atau anggota Polri yang disiplin, yang taat pada hukum, maka perlu adanya pedoman dalam tata pergaulan maupun dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga kemudian Polri mengeluarkan peraturan, yaitu kaitannya dengan pengaturan kode etik, yang mana kemudian diimplementasikan dalam peraturan Kapolri mengenai kode etik profesi Polri. Peraturan Kapolri yang terbaru atau terakhir itu peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Indonesia, merupakan aturan yang membenahi atau melengkapi dari aturan-aturan sebelumnya terkait kode etik, yaitu mulai peraturan Kapolri nomor 7 2006 serta peraturan Kapolri nomor 15 tahun 2006 tentang kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia. Pada akhir-akhir ini kita dihadapkan pada satu diskursus yang sangat menarik kaitannya dengan Polri, yaitu kita melihat perdebatan terkait dengan tidak dijatuhinya hukuman pemecatan atau pelanggaran berat terhadap salah satu anggota Polri yang juga merupakan mantan penyidik KPK, sangat kontroversial pada saat beliau menjabat sebagai Kanit di unit Tipikor di Polda Metro Jaya, secara sah dan meyakinkan telah diputuskan dengan hukum melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima suap dari seorang tersangka. Akan tetapi dalam sidang kode etik yang dilakukan oleh Divpropam Mabes Polri, kemudian yang bersangkutan tidak dijatuhi hukuman pemecatan, melainkan hanya dijatuhi hukuman untuk meminta maaf dan didemosi secara jabatan dan kepangkatan. Hal ini tentu saja menimbulkan perdebatan yang cukup intens di para pemerhati hukum, akademisi, maupun dari kepolisian sendiri melalui Kompolnas serta dari Komisi 3 DPR RI yang membidangi bidang hukum. Karena sangat tidak dimasuk akal bahwa alasan Polri atau Divpropam tidak menjatuhkan hukuman berupa pemecatan dikarenakan yang bersangkutan berperilaku baik selama di anggota Polri serta memiliki prestasi yang sangat baik dan diharapkan masih dapat bermanfaat bagi Polri. Hal ini tentu saja melukai rasa keadilan di masyarakat dan bisa menimbulkan rasa distrust atau ketidakpercayaan publik kepada profesi Polri. Nah, untuk mengetahui agar kita dapat lebih memahami mengenai hal tersebut, maka di sini kita akan membahas sedikit tentang kode etik profesi Polri, ya, dengan mendasarkan pada peraturan Kapolri nomor 14
tahun 2011. Nah, apa sih pengertian kode etik profesi Polri? Yang dinamakan etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai dari Tribrata dan Catur Prasetya Polri yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila, serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi ada etika kenegaraan, etika kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Kode etik profesi Polri, juga disebut sebagai kode etik profesi Polri adalah nilai-nilai norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab jabatan. Nah, itu yang dimaksud dengan kode etik profesi Polri. Sedangkan yang wadah atau di lingkungan Polri yang berhak atau bertugas memeriksa dan memutus perkara persidangan pelanggaran kode etik, ini kita kenal namanya Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. KKEP ini bertugas untuk memeriksa terhadap segala aturan atau temuan terkait dengan anggota Polri yang diduga melanggar kode etik profesi Polri. Nah, komisi ini kemudian ketika menemukan adanya pengaduan atau ada temuan dapat melakukan sidang komisi kode etik profesi Polri untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik profesi Polri yang kan. Penegakan kode etik profesi Polri adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di sidang komisi kode etik profesi Polri, pemeriksaan sidang komisi banding kode etik Polri terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, dan rehabilitasi anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar atau tidak terbukti sebagai pelanggar. Jadi nanti akan ada prosesnya. Di dalam Polri itu kita mengenal ada yang namanya atasan. Atasan itu adalah setiap anggota Polri yang karena kepangkatan atau jabatan dia berkedudukan lebih tinggi dari anggota yang dipimpin. Nah, anggota yang dipimpin ini kita kenal namanya bawahan, yaitu setiap anggota Polri yang karena pangkat jabatannya dia lebih rendah dari atasan. Nah, atasan ini dia berhak memberi jatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangannya, dapat berupa hukuman disiplin kepada bawahan yang dia pimpin. Nah, atasan ini kita sebut dengan namanya atasan hukum atau ankum, atasan langsung ankum. Ya. Nah, di dalam kode etik itu nanti dalam sidang ada bisa dijadikan ditetapkan sebagai sanksi berupa yang terberat adalah pemberhentian dengan tidak hormat atau dikenalkan PTDH, yaitu pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, disiplin dan atau tindak pidana. Ini akan menarik. Sebelum diskusi mengenai PTDA ini, ya kita akan sedikit mengurai mengenai beberapa etika yang harus diketahui anggota Polri. Yang pertama adalah etika kenegaraan. Etika kenegaraan ini kita kenal dengan bagaimana sikap moral anggota Polri terhadap NKRI, jadi terhadap ideologi bangsa, terhadap dasar-dasar negara maupun konstitusi kita. Nah, dalam etika kenegaraan ini, maka seorang Polri itu diharapkan atau diwajibkan itu setia dan loyal kepada NKRI. Automatically ketika dia tidak loyalitas, maka ada larangan, dia tidak boleh terlibat dalam organisasi atau kegiatan apapun yang sifatnya itu berupaya untuk mengganti ideologi negara. Dalam hal ini adalah Pancasila. Nah, ideologi negara ini yang saat ini sedang ramai adalah kelompok-kelompok yang memanfaatkan atau menunggangi ajaran agama dengan kemudian mencoba mengganti ideologi negara dengan mempromosikan atau mengkampanyekan ideologi khilafah. Ya, dengan mendumbang dengan ajaran Islam. Padahal kalau kita mau membuka, jujur kita buka semua jadi dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tidak ada satupun yang memerintahkan bahwa Islam negara Islam itu harus berbentuk atau mendasarkan pada khilafah.
Itu terkait dengan etika negaraan. Yang kedua yaitu etika kelembagaan. Ini adalah bagaimana sikap moral anggota Polri terhadap institusi Polri atau lembaga Polri yang menjadi wadah pengabdian dan yang patut dijunjung tinggi oleh setiap insan Bayangkara, setiap anggota Polri. Ini ada ikatan lahir batin. Jadi dimanapun anggota itu berada, ada keterikatan kelembagaan atau moralitas, bagaimana dia ada tanggung jawab untuk menjaga nama baik institusi atau kelembagaan Polri. Artinya dia dilarang melakukan tindakan-tindakan apapun yang dapat mencoreng nama baik Polri. Ya. Nah, ikatan lahir batin ini dari semua insan dengan segala martabat kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya Polri. Itu yang berikutnya adalah etika kemasyarakatan. Itu adalah bagaimana sikap moral anggota Polri dalam memelihara keamanan ketertiban masyarakat, bagaimana dia menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, tentu saja dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia. Ya, sikap moral bagi bermasyarakat. Tentu adalah ketika Polri menangani permasalahan-permasalahan kaitannya dengan perjudian, tentu saja harus mempertimbangkan. Nah, etika kemasyarakatan ini berkaitan dengan bagaimana Polri bertindak, berperilaku menjadi pedoman mereka di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, di mana harus menghormati hukum yang ada di masyarakat atau adat istiadat yang ada di masyarakat. Ini wajib. Jadi bagaimana Polri juga menghargai adanya kearifan lokal. Misalkan di daerah Bali. Di daerah Bali itu ada suatu kearifan lokal, ada di mana kaitannya dengan sambung ayam. Nah, tentu saja perlakuan terhadap kegiatan sambung ayam di Bali tidak bisa dilakukan sama dengan di daerah lain. Karena kearifan lokal di tiap daerah sangat berbeda. Di daerah misalkan di Jawa, itu kalau minum miras itu jelas dilarang. Baik kearifan lokal pun tidak membenarkan itu, tapi di beberapa tempat di Bali itu diperbolehkan. Sehingga kalau kita ke Bali itu, Bali justru menjadi salah satu hal yang biasa ketika arak Bali itu dijadikan minuman selamat datang kepada tamu-tamu wisatawan atau tamu negaraan di Provinsi Bali. Nah, kemudian etika kemasyarakatan, anggota Polri juga terikat dengan namanya etika kepribadian. Itu etika kepribadian berkaitan dengan diri pribadi anggota Polri, bagaimana anggota Polri itu bisa menjadi dalam kehidupan beragama, dia bisa taat beragama, patuh pada hukum, sopan santun dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa akan memahami atau mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait dengan kode etik Polri. Nah, dari kode etik itu tidak boleh Polri itu dia melanggar hukum. Sehingga ketika kita hari ini dihadapkan dengan permasalahan hukum atau perdebatan mengenai kenapa sih dari AKBP Brotoseno itu tidak di PTDH atau tidak di sidang etik dengan putusan pemberhentian dengan tidak hormat. Padahal yang bersangkutan ini adalah seorang label koruptor. Jadi tidak lagi diduga melakukan tindak pidana korupsi, tapi sudah terbukti, sudah diputus dan telah memenuhi ketentuan hukum yang mengikat. Harusnya ini dapat dilakukan PTDH terhadap diri AKBP Brotoseno. Nah, yang menjadi tanda tanya, kenapa ini tidak? Apakah cukup dengan berperilaku baik di dalam persidangan kode etik, kemudian dianggap berprestasi oleh Polri dan bermandat Polri, kemudian serta-merta itu dapat menjadikan alasan pemaaf pembenar, sehingga yang bersangkutan tidak diberhentikan dengan tidak hormat. Hal perlakuan yang berbeda juga diterima oleh Jenderal Napoleon Bonaparte yang menerima suap dari buron pelarian untuk menghapuskan red notice. Nah, hal ini harusnya menjadi sebuah pertimbangan dari Polri, apakah nama Polri akan dipertaruhkan untuk menyelamatkan seorang Brotoseno. Kalaupun nama Polri dipertaruhkan, pertanyaannya adalah ada apa dengan Brotoseno sehingga Polri kemudian mengampuni Brotoseno, tidak memberikan PTDH, tapi justru hanya sebuah
demosi dan hukuman permohonan maaf di depan sidang etik serta permohonan tertulis kepada pimpinan Polri. Kenapa hal yang sama tidak bisa dilakukan kepada Jenderal Napoleon Bonaparte yang sama-sama menerima suap? Walaupun mungkin dalam tanda kutip nilainya mungkin akan berbeda. Tapi pertanyaannya apakah itu akan berpengaruh? Nah, rekan-rekan mahasiswa mungkin akan bisa lebih jernih ketika melihat dari materi yang sudah kita bagikan terkait kode etik profesi Polri, ya, ini sudah jelas ada pelanggaran, melanggar hukum. Nah, dalam konteks ini apakah cukup dengan hukuman yang saat ini dijalani oleh Protosino, yaitu dengan didemosikan jabatannya. Nah, segala penilaian kita kembalikan kepada rekan-rekan mahasiswa maupun masyarakat yang menyaksikan video ini. Saya kira itu penjelasan kami untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Untuk lebih jelas mungkin rekan-rekan bisa sambil membaca kembali referensi yang sudah kita bagikan maupun dengan mencari referensi lain untuk melengkapi bahan bacaan yang telah ada. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.